Hai semua, aku Nida, salam kenal ya. Jadi aku sempat ngilang nih beberapa hari ini. Tadinya sih aku pengennya bisa lebih konsisten lagi, cuma ada sesuatu hal yang terjadi sama aku, lebih tepatnya di mata aku, mata sebelah kanan yang cukup bikin kepikiran ya. By the way, sorry kalau di kacamata aku ada pantulan cahaya supaya lebih kelihatan jelas aja. Disclaimer dulu, di sini aku bukan ahli, aku cuma sharing pengalaman yang benar-benar aku alami. Apa yang terjadi sama mata kananku? Jadi sekitar aku lupa pastinya berapa. Ini udah minggu yang ketiga intinya. Pertama kali lihat itu pas bangun tidur. Jadi bangun tidur kan pokoknya aku tidur dalam keadaan lampunya gelap. Terus udah gitu bangun tidur, nyalain lampu, tiba-tiba ngelihat kayak bintik hitam, tapi dia tuh ngikutin mana arah mata memandang tuh dia ngikutin gitu si titik hitam itu. Mirip sama nyamuk kali ya. Aku kira mungkin bakal hilang nanti siang gitu kan. Jadi biasa-biasa aja dan nggak terlalu ngeh gitu. Terus ternyata nggak hilang-hilang si bayangan hitam itu. Besoknya malah nambah dan aku cari tahu lah dengan kesotoyan aku ini nyari-nyari tahu bayangan hitam ini apa ya, kok nggak hilang-hilang. Setelah aku googling, aku lihat sosial media juga, kira-kira ini apa sih gitu, dan aku menyimpulkan sepertinya ini floaters gitu, namanya floaters. Terus nggak cuma bintik hitam aja, ternyata nambah lagi kayak yang benang bening gitu loh. Tapi si benang bening ini tuh yang kayak cacing gitu, itu tuh lebih jelas kalau lagi di luar ruangan. Itu kelihatan banget. Nah, kalau lagi di dalam ruangan gini, yang kelihatannya itu cuma si floaters yang warna hitamnya aja. Kok bisa muncul gitu? Kan selama ini nggak pernah muncul. By the way, mata aku minus ya. Jadi dulu belum, salah aku juga sih, harusnya sering-sering cek mata, apalagi udah punya mata minus. Jadi mata aku sebelumnya itu terakhir cek tahun 2014-15, sudah lama banget. Nah, itu yang kiri minusnya minus 2, yang kanan minusnya 2,75. Yang kanan lebih besar tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, selama ini aku pakai kacamata yang minusnya 3, disamain kiri sama kanan. Terus aku juga nggak pernah ngecek soal minusnya berapa gitu, nggak pernah cek mataku. Setelah cari tahu, ada yang bilang floaters ini aman kok, nggak apa-apa, aman. Oke. Akhirnya aku kayak yang mungkin nggak apa-apa kali ya, mungkin ini hal yang normal gitu. Ya udah aku biasa aja. Cuma karena nambah itu tuh jadi kayak yang bikin mikir macam-macam. Terus udah cari tahu juga, banyak yang sharing soal ablasio retina lah, apalah gitu, intinya yang berhubungan sama retina. Dan banyak banget hal yang pas aku cari tahu tuh bikin overthinking dan bikin kepikiran gitu loh. Jadi kayak yang aduh kenapa nih matanya. Akhirnya memutuskan untuk ke dokter mata itu sekitar seminggu. Setelah ternyata nggak kunjung hilang gitu si floatersnya ini, ya aku pakai BPJS. Biasalah yang minta dari Vaskes 1 dulu dari puskesmas, terus dikasih surat rujukan rumah sakit yang dituju. Terus karena aku tuh ngurusin surat rujukannya itu di akhir tahun, jadi banyak dokter yang cuti. Aku baru bisa ketemu dokter mata itu di awal Januari gitu. Terus aku periksakan mata, ternyata minusnya naik dan cukup jauh, dan aku cukup kaget sih, soalnya kayak yang kok bisa setinggi itu. Jadi yang si kanan ini nih yang bermasalah, yang awalnya 2,75 itu udah lama banget sih. Dicek yang terbaru itu udah minus 4,5. Minusnya naiknya lumayan banyak. Dan yang aku kaget selisihnya tuh antara kiri sama kanan tuh jauh banget. Yang kiri nih masih 2,75, yang kanan 4,5, itu kan jauh banget ya. Nah, itu cukup bikin khawatir sih, apa ada masalah ya kalau minusnya beda jauh gitu. Aku dipanggil untuk diperiksa. Awalnya aku jelasin dulu muncul bintik hitam gitu-gitu di bagian mata sebelah kanan. Jadi kata dokter itu ada beberapa faktor. Nah, ini benar ya kata dokter, ini floaters. Ada beberapa faktor yang memicu floaters. Yang satu adalah usia, terus kedua adalah minus tinggi, adanya peradangan mata, dan adanya robekan retina itu juga jadi salah satu penyebab dari munculnya si floaters. Ada gangguan di vitreous matanya di belakang sini, dan itu ada gangguan sehingga si bayangan itu terlihat, dan banyak hal gitu ya. Yang aku inget sih itu.
Terus kata dokternya, kalau usia kan aku masih usia produktif ya, jadi bukan gitu. Terus kata dokter karena minusku ini jauh dan lumayan tinggi, kata dokter itu adalah hal yang menyebabkan si floaters ini muncul gitu. Aku udah jelasin terkait floaters yang aku alami dan kata dokter itu wajar karena minusku cukup tinggi. Terus dicek lah saraf mata aku. Jadi si pupil, kalau kalian temenan sama aku di IG, aku sempat posting kayak gini. Jadi aku nunjukin si pupil mataku tuh dibikin besar gitu loh, gede banget. Itu pakai obat tetes, aku nggak tahu obat tetesnya apa, dan ditunggu sekitar 30 atau 1 jam ya, aku kurang tahu karena aku sendiri waktu itu ditetesin kayak aduh nggak nyaman banget. Terus pas lagi ditetesin obat yang bikin pupilnya membesar itu, mata penglihatannya jadi buram, perih, terus sangat sensitif akan cahaya. Itu yang aku rasain. Jadi kalau teman-teman mau cek mata, baiknya sih didampingi sama orang ya. Jadi nggak sendirian gitu, khawatir kalau ada pengecekan kayak yang dicek retinanya atau apanya gitu dan butuh didampingi, jadi aman gitu karena aku lumayan kewalahan juga sih pas lagi sendiri. Untungnya dari poli mata ke bagian kursi pasien itu deket ya, jadi nggak yang gimana-gimana. Cuma respon setiap orang itu kan bisa beda-beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang mungkin panik gitu. Jadi baiknya sih kalau cek mata baiknya didampingi gitu. Karena khawatir kalau ada pengecekan seperti yang aku alami, jadi kalian ada yang bantu temenin gitu. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian, yang aku udah bilang nggak pasti tuh berapa menitnya, udah gitu dipanggil sama suster, terus masuk ke ruangan. Nah di ruangannya itu lampunya matiin, terus si dokternya tuh bawa alat gitu, aku nggak tahu alat apa, kayak yang dipasang di matanya gitu loh, kayak kacamata tapi gede banget. Terus ada alat yang lumayan panjang, kata dokternya gini, ini bakal silau, tapi kalau keterangan bilang aja jangan dipaksain gitu. Terus aku disuruh ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan, menghadap depan. Terus kata dokter sih kesimpulannya adalah sarafku oke, dan lain-lainnya oke juga untuk kondisi aku. Terus yang aku penasaran adalah kondisi retina aku karena kalau aku searching, aku browsing terkait fotos ini, yang paling banyak muncul adalah masalah di retina. Jadi aku tanya, "Dok, retina aku gimana?" Katanya aman untuk ukuran aku gitu. Dan penyebab floaters ini muncul adalah karena minus aku yang tinggi gitu. Jadi si floaters ini muncul. Aku juga tanya, "Jadi kondisi seperti apa kita harus ke dokter cepat-cepat atau segera?" Dan kata dokter bilang kalau si floatersnya ini tiba-tiba muncul signifikan, misalkan ribuan, terus ada kilatan cahaya, itu harus segera ke dokter ya. Kalau untuk floaters yang muncul 1, 2 atau nggak signifikan, itu kondisi aku sih nggak masalah katanya gitu. Cuma kalau teman-teman ngalamin floaters untuk yang pertama kalinya, saranku untuk cek sih ya, supaya kalian juga tahu kondisi mata kalian oke atau enggak, retina kalian gimana, saraf-sarafnya gimana, tekanan bola matanya oke apa enggak gitu, dicek ya. Supaya kalau ada kelainan kan bisa, atau ada masalah kan bisa ditangani gitu. Karena dari pengalaman teman-teman yang sharing terkait dengan floaters ini, banyak yang lumayan cukup abai juga. Maksudku nunggu sampai banyak banget baru dicek, baru dicari tahu kenapa gitu, kan sayang ya. Jangan sampai terlambat gitu, kalau masih baru muncul satu pun gak masalah untuk cek ke dokter, untuk cek kondisi retinanya oke atau enggak, tekanan bola matanya oke atau enggak, terus saraf-sarafnya oke atau enggak gitu. Aku juga dapat obat tetes dari dokter, namanya adalah Vitrolenta. Nah, si Vitrolenta ini bukan untuk menghilangkan floaters sih kata dokter. Jadi itu untuk menghambat munculnya floaters supaya nggak makin banyak. Untuk resepnya atau untuk aturan pakainya ikutin apa kata dokter ya. Kalau aku sih 1 tetes 4 kali pakai. Pagi, siang, sore, malam. Gitu. Dan sejauh ini belum nambah. Jangan sampai nambah lagi floatersnya ya. Sebenarnya kalau di dalam ruangan sih paling cuma 1 2 floaters lah ya. Tapi kalau di luar ruangan tuh aku masih keganggu sih karena lebih kelihatannya tuh lebih banyak, apalagi sih yang kayak cacing itu tuh yang panjang gitu. Itu tuh jelas banget kalau di luar gitu. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan floaters? Kata dokter, floaters ini nggak bisa hilang, jadi cukup untuk diadaptasi dan diterima saja gitu. Cuma aku sempet
cari tahu ya terkait dengan pengalaman teman-teman yang usaha untuk menghilangkan floaters. Ada yang makanin wortel, ada yang makanin nanas. Cuma baru-baru ini coba untuk rutin makan wortel. Aku nggak tahu ini nggak bakal ngaruh atau enggak, tapi itu nggak ada salahnya juga nggak sih makan sayur. Jadi kita juga dapat asupan vitamin A yang oke gitu. Kalau untuk konsumsi wortel sendiri, aku nggak bisa di jus. Aku udah coba di jus ternyata menyiksa sekali. Apalagi aku makan sama ampas-ampasnya kan. Ngerasanya tuh kayak hambar gitu kan, kurang enak lah. Akhirnya aku coba untuk kukus sebentar supaya nggak terlalu keras. Karena kalau makan wortel mentah tuh giginya kasihan keras banget. Terus akhirnya aku coba untuk dikukus wortelnya beberapa saat dan aku makan kayak lalapan gitu dan lebih menyenangkan, maksudku lebih bisa dinikmati gitu dibandingkan dengan jus jujur. Apa ada efeknya makanin wortel? Sejauh ini belum ada karena aku juga masih baru kena floaters. Karena teman-teman aja banyak yang makanin wortel sampai tahunan ya. Dan ada juga yang sharing terkait pengalamannya dan membaik. Tuh, yang aku lakuin adalah makanin wortel, terus mengurangi screen time. Aku sempat tanya juga sih ke dokter, "Dok, minus yang berbeda jauh ini antara kiri dan kanan ini masalah apa enggak?" Terus kata dokternya, "Enggak masalah, cuma lebih ke kenyamanan aja karena kan yang kanan ini lebih tinggi ya, jadi mungkin kurang seimbang gitu." Dan ini pun aku masih mencoba untuk menyesuaikan dengan kacamata yang minusnya baru, yang mana yang kanan lebih tinggi karena pas awalnya tuh pusing banget, ngerasa kayak duh kok kayak nggak seimbang gitu loh dan ya memang itu nggak seimbang. Beberapa saran dari dokter adalah jangan kurangi atau hindari olahraga yang terlalu berlebihan, terus jangan sampai kena benturan, apalagi untuk mata yang udah minus itu kan lebih rentan ya dibanding yang normal. Atur pola hidupnya lebih sehat lagi, jangan sampai kena yang namanya diabetes karena itu tuh apa ya banyak kasus yang matanya ada masalah karena diabetes kan. Ke pola hidup sih yang dokter tekankan gitu. Kalau ada masalah seperti tiba-tiba muncul floaters yang ribuan, terus ada kilatan, itu cepet konsultasi ke dokter supaya dicek dan ditangani lebih lanjut. Jadi aku sekarang ini masih berusaha untuk menerima dan beradaptasi dengan si floaters ini. Semoga nggak nambah lagi dan teman-teman juga yang mengalami hal yang sama yaitu dengan adanya muncul floaters sangat moga-moga nggak nambah lagi ya. Syukur-syukur bisa pudar itu kan, aku berharap banget ini bisa pudar. Terus jangan ragu untuk cek, pokoknya jangan ragu ke dokter kalau kalian ada masalah yang dirasa aneh sama mata kalian kayak aku tiba-tiba ngeliat floaters tuh, nggak ada salahnya buat ke dokter untuk cek penyebabnya apa. Syukur-syukur bukan karena retinanya gitu ya. Kalaupun karena retinanya, karena masih dini kan bisa ditangani lebih lanjut gitu. Daripada mikir yang aneh-aneh sendiri kan, daripada menyembuhkan dan berasumsi yang aneh-aneh, ya lebih baik tanyakan ke ahlinya, dicek lebih lanjut, ya kan, penanganan yang tepat gitu sehingga si floaters ini bisa ditangani. Segitu dulu video terkait floatersnya. Kalau teman-teman mau sharing terkait dengan floaters boleh banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.